Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo semuanya, pemirsa di rumah dan sahabat online Musibah dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Asik SMA Muhammadiyah Sewon. Perkenalkan, nama saya Hemi Ratnawati. Di sini selaku pembawa acara yang akan membersamai podcast kali ini. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Bapak dan Ibu guru dari SMA Muhammadiyah Sewon. Nah, yang pertama di sini dengan Bapak Purwanto SPD. Beliau selaku Wakakurikulum SMA Muhammadiyah Sewon. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hemi. Baik, untuk yang kedua di sini sudah dihadirkan Ibu Tri Sukartini SPD. Panggilannya di Musibah Bu Nini. Ya, Assalamualaikum Bu Nini. Beliau sebagai guru mata pelajaran dan koordinator P5 di SMA Muhammadiyah Sewon. Nah, kita sudah menghadirkan dua narasumber di podcast kali ini. Tentunya pembahasannya juga sangat menarik di sini. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas dengan tema mengenal lebih dekat implementasi kurikulum merdeka yang ada di SMA Muhammadiyah Sewon. Nah, pembahasannya ini bisa santai saja ya, biar nggak tegang, tapi sedikit lebih serius. Nah, yang pertama sebelum masuk ke kurikulum merdeka. Nah, di sini kurikulum merdeka itu erat kaitannya dengan sistem pembelajaran ya. Nah, kalau sistem pembelajaran itu sebagai acuan untuk ketercapaian pembelajaran itu sendiri. Jadi tujuannya memang seberapa efisien dan efektif dalam pembelajaran itu nanti ada banyak hal yang mempengaruhi ya Pak, komponen-komponen yang penting dalam pembelajaran. Nah, ini sebagai kurikulum ya Pak Por ya. Sebelum masuk ke kurikulum, materi kurikulum merdeka sendiri, bisa dijelaskan komponen penting apa saja yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Seperti itu Pak Por. Bisa dijelaskan ke Musibah lovers ya, Musibah lovers atau musibah online yang ada di rumah semuanya. Monggo Pak Por. Baik Bu Hemi, kita mengenal banyak atau beberapa komponen pembelajaran ya yang mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri ya. Yang pertama itu guru sebagai pendidik ya, kemudian siswa ya, kemudian tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran dan media atau alat yang digunakan untuk pada pembelajaran itu, serta evaluasi ya. Ya, masing-masing komponen itu mempunyai peran dan fungsi dan masing-masing dari semuanya itu ya. Yang pertama itu guru ya. Guru itu sebagai pendidik ya, yang bisa berfungsi sebagai model, sebagai administrator, sebagai motivator yang mendampingi belajar anak atau siswa ya. Kemudian yang kedua siswa itu sebagai peserta didik yang di dalam pembelajaran itu dia berperan sebagai objek sekaligus sebagai objek pembelajaran yang melaksanakan belajar itu. Kemudian yang ketiga itu metode. Jadi metode yang tepat ini akan mempermudah ya proses pembelajaran. Dan tercapainya tujuan dari pembelajaran. Dan untuk yang kurikulum sendiri itu merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mencapai dari tujuan pendidikan itu sendiri. Ya, gitu, Ben. Nah, berarti itu erat kaitannya sekali ya Pak. Jadi memang semua komponen itu penting dalam sistem pembelajaran. Di sini baik, terima kasih Pak Pur sudah menjelaskan dengan baik sekali ya gambaran komponen apa saja yang ada di dalam sistem pembelajaran. Nah, sahabat Musibah tentunya juga yang di rumah ini juga ingin tahu penerapan kurikulum apa saja yang sudah diterapkan di yang saat ini diterapkan di SMA Muhammadiyah Sewon itu sendiri Pak Pur. Ya, baik. Jadi di sekolah kita di SMA Muhammadiyah Sewon atau Musibah ya, kita sekarang ini memberlakukan dua kurikulum ya di 2023-2024 mulai tahun pelajaran itu kita sudah masuk yang kelas 10 itu sudah masuk di kurikulum merdeka atau di fase E ya. Sedangkan untuk yang kelas 11 dan kelas 12
Ini kita masih menyelesaikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau K13 ya. ya. Gitu. Nah, yang kita sudah melaksanakan yang K13 itu sudah sekitar 1 dasawarsa ini ya. Jadi di dalam rentang waktu itu biasanya kalau dalam rentang waktu khusus kan kita ada perubahan atau perbaikan atau ya itu dengan kurikulum yang baru. Nah, kurikulum baru atau kurikulum Merdeka ini sebenarnya memberikan keleluasaan kepada pendidik dalam menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam materi pembelajaran itu. Nah, kemudian untuk peserta didik ya itu diberikan lebih kemerdekaan ya untuk memilih minat dari belajar ya mata pelajaran yang ada. Nah, di dalam sebenarnya kurikulum Merdeka itu merupakan inovasi ya pendidikan di Indonesia yang digunakan untuk mengembangkan potensi dan minat peserta didik. Berarti sesuai bakat dengan bakat peserta didik ya Pak? Iya betul ya. Jadi prinsip daripada kurikulum Merdeka ini ya itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, yang mana ini pembelajaran yang terdiferensiasi ya. Terdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Jadi menghargai keberagaman dari peserta didik ya. Kemudian pembelajaran yang kokurikuler ini adalah nanti akan dituangkan dalam P5 atau di sekolah kita ada P5M ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian di dalam sekolah kita ada profil pelajar Muhammadiyah Pancasila di sekolah kita ya. Yang menekankan kepada karakternya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran ekstra kurikuler yang mana ini disesuaikan dengan minat peserta didik dan sumber daya sekolah. Begitu Bu Emi ya. Ya, terima kasih banyak Pak Pur. Tentunya ini sangat menarik sekali pembicaraannya sudah mulai mengerucut sepertinya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan Pak Pur ya kalau kurikulum Merdeka itu berarti mempunyai fleksibilitas khusus ya, Pak berarti ya. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa seperti itu dan itu lebih fleksibel untuk pembelajarannya. Di sini kebetulan sudah ada Bu Nini sebagai guru mata pelajaran dan juga sebagai koordinator P5 ya Ibu di SMA Muhammadiyah Sewon. Nah itu tadi kurikulum Merdeka sudah penjelasan dari Pak Pur. Nah sekarang Bu Nini bisa dibantu menjelaskan kepada teman-teman musibah online yang ada di rumah. Ya. Oke, baik Bu Emi. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita ada ciri khas di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5 yang sudah dijelaskan Pak Pur tadi, bahwa P5 itu kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, dalam sekolah kita atau di sekolah SMA Muhammadiyah Sewon ini karena berbasis agama gitu ya, makanya kita disebut P5M gitu ya Pak Pur ya. P5M, M-nya di sini adalah Muhammadiyah karena di sini memang kita pelajar Muhammadiyah. Nah, kenapa kok kita dibubuhkan M di situ? Kenapa kok kita harus ada kata Muhammadiyah di situ? Lah karena Muhammadiyah itu tidak jauh kaitannya dengan keagamaan. Jadi P5-nya itu di sekolah kita dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis gitu, seperti itu. Nah, kemudian dalam P5 itu kita mengembangkan karakter peserta didik, ya karakter peserta didik yang ada dalam dimensi kurikulum Merdeka itu, yang ada 6 dimensi itu ya, yang ada lagunya itu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia dan seterusnya. Itu ada 6 di situ, ada gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan seperti itu. Itu yang akan kita kembangkan dalam P5 itu tadi. Itu. Nah, kemudian dalam P5 itu kita berpusat pada siswa juga, karena kurikulum Merdeka itu intinya adalah kita lebih fleksibel ya, berpusat pada siswa tadi. Gitu. Ya, baik. Begitu, Bu. Terima kasih Bu Nini untuk penjelasannya tentang kurikulum Merdeka dan dimensi apa saja tadi ya.
Jadi untuk kurikulum merdeka itu poinnya yang perlu digarisbawahi berarti pembentukan karakter siswa saat pelaksanaan proyek itu sendiri ya. Jadi kalau ada untuk proyek pembelajarannya itu yang perlu digarisbawahi tidak berfokus pada hasil akhirnya. Berarti nanti pembentukan karakter siswa itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Nini untuk penjelasannya kurikulum merdeka. Nah, ini tentunya Museba Lovers yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah juga ingin tahu implementasi penerapan kurikulum merdeka itu sendiri di SMA Muhammadiyah Sewon itu yang sudah berjalan. Ya, karena tadi disebutkan sudah berjalan di fase E ya Pak Pur ya. Nah, itu berarti kelas 10 ya Bu Nini. Jadi tahun ajaran 2003-2024. Nah, itu apa saja yang sudah diterapkan di SMA Muhammadiyah Sewon? Oke, baik. Jadi di SMA Muhammadiyah Sewon karena kita baru melaksanakan kurikulum merdeka di tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2023-2024, kita baru melaksanakan P5 juga di kelas 10 fase E gitu. Nah, karena di kurikulum merdeka untuk P5 itu ada 7 tema gitu ya, 7 tema. Ada macam-macam itu, ada gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, kemudian kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, suara demokrasi juga. Suara demokrasi yang ada 7 itu. Nah, kita di fase E ini mengambil 3 tema. Alhamdulillah sudah terlaksana 3 tema berarti ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Dalam 1 tahun. Iya, dalam 1 tahun ini sudah 3 tema. Karena kita sebentar lagi sudah mau penilaian akhir tahun ya. Kita alhamdulillah P5-nya sudah selesai. Nah, yang pertama kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Ya, kenapa kok begitu? Lah waktu itu sekitar bulan November itu kita mengalami darurat sampah gitu di DIY ya, di Yogyakarta ini mengalami darurat sampah lah. Kemudian kita ingin melatih para peserta ini untuk aware gitu terhadap lingkungannya sekitarnya. Karena sampah temanya, maka kita ngambil temanya kayak hidup berkelanjutan, kemudian topiknya kita ke sampah. Nah, anak-anak diminta untuk berpikir kreatif, bernalar kritis gimana sih cara mengolah sampah, dan sampah apa saja yang bisa diolah dan sebagainya. Dan alhamdulillah hasilnya juga bagus gitu dan berhasil gitu. Jadi kita bisa mengambil nilai karakternya, juga bisa mengambil produk yang dihasilkan para siswanya gitu. Kemudian tema yang kedua kita ngambil kewirausahaan. Ya, waktu itu kita memanfaatkan bahan-bahan lokal atau hasil-hasil lokal yang ada di sekitar SMA Muhammadiyah Sewon ini. Nah, kebetulan kita kemarin setelah melalui diskusi dengan peserta didik, mereka ingin mengambil tema atau topik tentang singkong gitu, jadi pemanfaatan bahan dasar singkong. Lebih mudah didapati di lingkungan karena sekitar mudah juga, dan juga murah juga bahan bakunya. Dan mereka waktu itu membuat tepung mokaf dan nantinya untuk kedepannya akan kita lanjutkan juga untuk menjadi produk tertentu dari tepung tersebut. Nah, ini salah satu contoh P5 yang kurang berhasil gitu. Jadi mereka gagal saat membuat tepung, saat baru pengeringan mereka gagal gitu lah. Itu nggak masalah, itu nggak masalah karena kita karena memang faktor dari luar juga cuaca mungkin ya Bu yang paling kemungkinan waktu itu karena memang banyak sekali hujan sering sekali hujan, curah hujannya agak tinggi gitu, jadi agak kurang berhasil. Tapi nggak masalah, dari situ anak-anak justru bisa berpikir kreatif dan bernalar kritis tadi, jadi menganalisa kenapa kok bisa gagal. Jadi kita bisa menilai karakter tersebut gitu ya. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang terakhir itu temanya adalah kearifan lokal. Lah, itu untuk observasinya kita ajak mereka ke museum. Jadi kita kunjung ke museum. Selain mereka supaya lebih dekat dengan museum ya. Kemudian mereka juga biar lebih mengenal budaya juga ya, budaya yang ada di Yogyakarta. Jadi mereka saat di pembelajaran luar kelas berarti ini biar nggak bosen di rumah. Nah, bisa. Iya betul Pak Pur. Kita di Museum Keraton, kemudian Museum Air, dan juga museum terakhir itu Pak Pur? Ada 2 museum. Oh iya 2, dua. Nah, di Museum Keraton Yogyakarta itu kan kita sudah menemukan banyak sekali budaya yang bisa kita lihat, bisa kita observasi waktu itu. Nah, ternyata anak-anak menemukan ide bahwa mereka ingin membuat hiasan dinding dengan berbagai macam ide mereka. Ada yang menggambar atau membuat hiasan dinding terkait motif batik, ada yang
wayang, tokoh wayang seperti itu, ada yang kaligrafi juga begitu. Disesuaikan dengan minat bakat Iya, anak lagi iya, ya Bu ya. iya begitu. Baik, Jadi menarik sekali kita berarti. ikuti, kita fasilitasi gitu. Jadi kita ada fasilitator waktu mereka Pendampingan mengerjakan per tersebut. anak, per kelompok ya Bu berarti Iya, per dalam satu kelompok. kelas Iya, dibuat satu beberapa kelompok kelompok. ada satu fasilitator yang akan mendampingi mereka. Nah, Begitu, Bu Hemi. Cukup menarik sekali berarti Iya. pembahasannya ini tentang kurikulum merdeka. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Nini. Ini untuk Iya, kurikulum sama-sama. merdeka sudah sangat jelas ya. Baik, terima kasih Bu Nini untuk Sama-sama, penjelasannya Bu kurikulum Emi. merdeka ya. Nah, di sini memang perlu digarisbawahi tadi ada produk yang berhasil atau tidak berhasil. Nah, difokuskan kembali. Jadi penerapan kurikulum merdeka implementasinya itu pada pembentukan karakter Iya, anak. saat Jadi proses. bukan hasilnya ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Nini dan Pak Pur sudah datang di podcast kali ini. Nanti ditunggu selanjutnya ya dengan Insyaallah. materi yang lain. Nah, di sini kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast kali ini, tema mengenal lebih dekat implementasi kurikulum merdeka di SMA Muhammadiyah Sewon, yaitu kurikulum merdeka itu menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel ya, dan fokusnya kebutuhan anak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak, pembentukan karakter yang ada di anak. Jadi pusat pendidikannya terpusat pada siswa, seperti itu. Jadi menarik sekali ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam podcast kali ini yang tentang mengenal lebih dekat implementasi kurikulum merdeka di SMA Muhammadiyah Sewon, antara lain di sini kurikulum merdeka itu menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus kebutuhan pembelajaran terpusat pada siswa. Kemudian di sini memberikan ruang bagi siswa ya untuk belajar secara mandiri dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya tentunya ya. Dan fokusnya nanti juga bukan pada hasil akhirnya, tapi pada prosesnya pembentukan karakter siswa itu sendiri. Baik, terima kasih semuanya tim kreatif Museba dan tim PPDB serta semua yang membantu dalam pelaksanaan podcast kali ini. Sebagai penutup ini sedikit pantun. ada dua di sini. Yang pertama, jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa cakepnya di rumah. Kemudian menghilangkan penat dari rutinitas. Cakep. Kurikulum merdeka menjadi solusi. Cakep. Pendidikan yang lebih berkualitas. Cakep. Kemudian satu lagi Bu Nini dan Pak Pur masih Oke. ada. Oke. Teringat masa lalu namanya nostalgia. Cakep. Teringat resiko namanya waspada. Cakep. Sahabat online Museba, Cakep. daftar segera di Museba, segera ditunggu Cakep. pendaftarannya ya. Nah, Jadi ini yang penting. sebelum kita tutup di sini mengingatkan kembali untuk pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2004-2005 sudah dibuka dan nanti jangan lupa kunjungi websitenya di bawah ini ya. Nanti ditunggu juga, datang bisa menghubungi WA dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.